Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu. Damai Aku tinggalkan bagimu, damai-Ku Aku berikan kepadamu. Dan apa yang Aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat sore semua. Hari ini kita kembali
mendengar pesan-pesan terakhir Yesus pada malam perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Dan Yesus meminta kepada kita untuk menuruti firman-Nya. Pertanyaan untuk kita, apakah yang dimaksud dengan firman-Nya itu semua ajaran yang telah Yesus sampaikan kepada kita? Ataukah firman yang lain? Dan kalau kita melihat lebih jauh, maka ada firman yang paling utama yang disampaikan Yesus kepada kita adalah tentang soal mengasihi. Hal ini berhubungan dengan perintah baru yang disampaikan Yesus kepada para murid dan juga kepada kita semua, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hari ini Yesus menegaskan kepada kita semua, apabila kamu mengasihi Aku, maka kamu akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan datang dan kami akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Itu berarti kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka Allah akan tinggal bersama kita dan kita tinggal bersama Allah. Yang menjadi soal, sekarang Yesus akan pergi kepada Bapanya. Artinya bahwa Yesus harus meninggalkan para murid dan meninggalkan kita semua. Dan untuk itulah Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain, yakni Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namanya. Roh Kudus itulah
yang akan menyertai para murid, menyertai kita gerejanya sampai akhir zaman. Roh Kudus itu adalah Dia yang siap untuk dipanggil kapan saja, dalam situasi apa saja, untuk dapat menolong, untuk dapat membantu. Itu artinya Roh Kudus itu akan sangat-sangat dekat dengan kita, yang siap untuk dipanggil. Tetapi kadang yang menjadi soal bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan peran Roh Kudus dalam perjalanan siara hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya akan kehadirannya? Saya sendiri sebagai seorang imam sangat percaya akan firman Yesus itu. Dalam perjalanan imamat saya, kadang Roh Kudus dapat menggerakkan saya untuk berbuat sesuatu. Saya masih ingat waktu saya bertugas di Sumbawa, ketika saya melayani di stasi Alas, ada seorang bapak bercerita tentang sakit pendarahan istrinya. Dia mengatakan benar-benar sangat menderita. Sudah kontrol sampai di Mataram. Dan ketika dia selesai bercerita, pada saat kami hendak pulang, saya seakan digerakkan oleh Roh untuk menumpangkan tangan pada istrinya. Dan hal yang ajaib, setelah kami pulang, ketika dia ke belakang, semua darah keluar. Lalu pada saat mereka periksa ke Mataram, gumpalan besar itu tinggal hanya sedikit begini. Dan lebih ajaib lagi, kemudian istrinya itu mengandung. Bulan Februari yang lalu sudah melahirkan.
Yang menjadi soal bagi kita, bagaimana kita bisa merasakan Roh Kudus itu bekerja. Untuk itu, kita harus selalu membuka diri, membuka hati. Dan hal yang utama adalah dengan saling mengasihi. Karena dengan saling mengasihi, maka Allah akan tinggal di dalam kita dan kita tinggal bersama Allah. Dan hal yang kedua adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sumber segala macam karunia. Karena itu bila kerendahan hati itu memudar, luntur, maka segala macam karunia akan ditarik. Tidak mudah. Tetapi kita harus percaya akan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Dan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, Dia itu akan mengajarkan kita juga akan mengingatkan kita tentang apa yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Bahkan Dia akan berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Karena itu kita boleh bersyukur. Karena kita memiliki Allah yang sedekat itu. Allah yang mau tinggal bersama kita dan kita tinggal bersama Allah. Allah yang begitu mengasihi kita yang tidak menghendaki supaya seorang pun di antara kita itu hilang binasa. Melainkan menikmati keselamatan. Tetapi intinya bahwa kita harus hidup saling mengasihi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita semua.